السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kemarin kita bahas ayat yang ke-12 dari surat Al-Maidah yang di sana masih digambarkan ilmunya bahwa Allah sudah pernah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Kalau mereka tegakkan apa yang sudah diperjanjikan atas mereka, mereka akan dimasukkan ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan jika tidak mereka tegakkan, kalau mereka ingkari, mereka kufuri, maka berarti mereka sengaja menyimpang sesat dari jalan yang lurus. Terancam dengan ancaman-ancaman. Ini ilmunya di ayat ke-12. Maka di ayat ke-13-nya Allah beritakan bahwa ternyata Bani Israel menyelisihi apa yang sudah diperjanjikan atas mereka. Mereka menyelisihi sumpah-sumpah mereka sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan pada mereka balasan-balasan yang mengerikan dan menghinakan. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-13-nya, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum." Dan karena mereka membatalkan sumpah-sumpah mereka, menyelisihi sumpah-sumpah mereka, la'annahum, kami laknat mereka. Itu ancaman pertama, la'annahum. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati-hati mereka keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Fahiya kal hijarah atau asyaddu qaswah. Ini hati-hati Bani Israel. Mengapa Allah keraskan hati mereka? Karena
mereka membatalkan sumpah-sumpah mereka dan sengaja menyelisihi janji-janji mereka. Ini ancaman kedua. Ancaman pertama laknat, ancaman kedua kerasnya hati. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih wa nasu haddan mimma dzukiru bih. Dan di antara akibat kerasnya hati-hati mereka, maka mereka lancang, berani, gegabah merubah-rubah kalimat Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau hatinya masih punya iman, masih memiliki kelembutan, enggak akan berani merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika hati sudah mati, ketika hati sudah keras seperti batu, maka mereka enggak peduli. Mereka berani merubah kalimat-kalimat Allah dalam Taurat, kalimat-kalimat Allah dalam Injil. Mereka tambah, mereka kurangi, mereka ganti. Na'udzubillah min dzalik. Yuharrifun al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka rubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya, mereka pindah-pindahkan. Wa nasu haddam mimma dzukiru bih. Dan mereka melupakan bagian dari apa yang mereka sudah diperingatkan. Artinya mereka melupakan peringatan-peringatan dari Allah. Mereka melupakan peringatan-peringatan dari nabi-nabi mereka. Mereka melupakan peringatan-peringatan Allah yang mereka sudah diperingatkan sebelumnya dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Ini juga ancaman. Karena mereka menyelisihi sumpahnya, menyelisihi janjinya, akhirnya keras hatinya. Dan ketika keras hatinya, berani merubah-rubah kalimat kitab-kitab Allah. Dan mereka melupakan peringatan-peringatan yang Allah turunkan. Masih ada yang berikutnya. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ. Dan terus menerus engkau akan lihat pengkhianatan-pengkhianatan dari mereka. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit. Umumnya berkhianat. Fa'fu anhum wasfah. Maafkanlah mereka, maklumilah mereka. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Disebutkan dalam tafsirnya yang ringkas, Taisir Al-Karim Ar-Rahman, Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Kata beliau, "Fabima naqdihim mitsaqahum ay bisababihi aqabnahum bi'iddati 'uqubat." Yani karena sebab pembatalan janji mereka, karena sebab pengkhianatan janji mereka, karena sebab mereka menyelisihi apa yang sudah mereka sumpahkan, maka aqabnahum, kami balas mereka bi'iddat al-'uqubat, dengan sekian balasan-balasan. Al-ula, balasan pertama, la'annahum, kami laknat mereka. Makna laknat adalah taradnahum wa abadnahum min rahmatina. Kami jauhkan mereka, kami usir mereka dari rahmat kami. Dijauhkan dari rahmat, itu makna laknat. Haitsu aghlaqu ala anfusihim abwabar rahmah. Karena mereka sendiri dengan sengaja menutup pintu-pintu rahmat. Kapan itu? Menutup pintu-pintu rahmat? Ketika perjanjian yang sedikit tadi mereka ingkari. Sedikit. Dirikan salat, keluarkan zakat, berimanlah kepada para rasul yang telah datang dan yang akan datang. Itu saja.
Tetapi mereka selisihi dan itu berarti menutup pintu-pintu rahmat. Maka Allah timpakan laknat, dijauhkan dari rahmat. Walam yaqumu bil ahdi, mereka tidak mau menegakkan janji. Alladzi ukhidha alaihim, yang mereka sudah diperjanjikan atas mereka. Alladzi huwa sababuha al-a'zam, dan itulah sebab terbesarnya. Atsaniyah, ancaman kedua atau balasan kedua. Karena ini bukan ancaman, sudah terjadi. Bani Israel, Yahudi, Israel sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditimpakan dengan ancaman-ancaman ini. Yang kedua, waja'alna qulubahum qasiyah. Kami jadikan hati-hati mereka keras, ay ghalidhah, la tujdi fiha al-mawa'idh. Di antara bentuk kerasnya hati adalah tidak ngaruh semua nasihat. Mawa'idh bentuk jamak dari mau'izah, nasihat-nasihat. Wala tanfa'uha al-ayat wan nuzur. Tidak bermanfaat ayat-ayat, tidak bermanfaat peringatan-peringatan, karena hatinya sudah keras. Fala yuraghibuhum tashwiq. Mereka tidak terdorong semangatnya dengan kerinduan. Tidak ada kerinduan dalam hatinya. Yani rindu ingin bertemu Allah, rindu ingin mendapatkan jannah, rindu ingin mendapatkan kemuliaan di akhirat. Itu tidak ada. Enggak ada tashwiq yang mendorong hati mereka. Enggak ada. Karena hati mereka sudah keras, sudah mati. Thumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarah. Kemudian keras hati mereka, maka hati mereka seperti batu. Bal asyaddu qaswah, bahkan lebih keras lagi dari batu. Batu saja ada yang berlubang hanya karena tetesan air. Batu saja ada yang berguling dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hati mereka lebih keras. Wala yuz'ijuhum takhwif, dan sama sekali tidak membuat gelisah mereka, tidak membuat goncang mereka takhwif, rasa takut. Yani diberi iming-iming jannah tidak tertarik. Ditakut-takuti dengan neraka juga tidak takut. Ini hati yang keras, hati yang sudah membeku. Maka enggak ada kerinduan ingin mendapatkan jannah dan enggak ada rasa takut dari ancaman neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa hadza min a'zamil 'uqubati 'alal 'abdi. Dan ini merupakan sebesar-besar balasan atas seorang hamba, an yakuna qalbuhu bihadhihi sifah, kalau hatinya menjadi bersifat seperti ini. La yufiduhul huda, tidak bermanfaat, tidak memberikan faedah bimbingan apapun. Wal khair, tidak berfaedah kebaikan-kebaikan apapun, illa syarran, kecuali kejelekan. Nasihat buat orang ini bermanfaat, dia jadi baik. Nasihat buat orang yang hatinya keras, bikin mereka tambah jauh dengan tertawa terbahak-bahak, dengan mengejek. Lihat, nasihatnya sama. Kepada orang yang ini, yang tasih, menerima nasihat. Iya, ya, saya harus bertobat. Tetapi diberikan pada orang yang hatinya keras, mereka mencemooh, malah mengejek, malah tertawa. Karena sudah qasat qulubuhum, sudah keras hati-hati mereka. Maka dikatakan di sini sebagai a'zamul 'uqubat, sebesar-besar balasan. Mungkin kita sering berpikir betapa banyak generasi-generasi kaum-kaum yang diazab oleh Allah SWT. Kaum Samud, kaum Ad, kaum Madian, Fir'aun dan bala tentaranya. Siapa lagi? Kaumnya Nabi Syuaib, kaum Madian. Mereka diazab oleh Allah dalam berbagai macam bentuk azab.
Ada yang ditenggelamkan dalam bumi, ada yang ditenggelamkan dalam lautan, ada yang dihujani dengan batu, ada yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala kedinginan 7 hari 8 malam sehingga mereka mati di rumah-rumah mereka. Berbagai macam bentuk azab. Tetapi adab-adab yang seperti itu lebih ringan dibandingkan dengan adab ini. Adab apa? Kerasnya hati. Sebab kalau adab-adab tadi dalam bentuk musibah-musibah, bencana-bencana, hatinya tidak keras, dia bisa sadar, bisa bertaubat. Hanya saja Fir'aun terlambat. Sudah gharghara, sudah nyawa di kerongkongan, baru dia berkata, amantu billadzi amana bihi Banu Israel. Saya beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Apa kata Allah? Al-ana wa qad asaita qablu. Al-an, apa baru sekarang? Tidak bisa. Taubat diterima selama belum nyawa di kerongkongan, malam yugharghir. Kalau sudah gharghara, terlambat. Tetapi kita mendapatkan faedah, berarti adab-adab seperti itu kadang-kadang menyadarkan orang. Punya bukti? Naam. Kaumnya Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus memperingatkan mereka, menentang sampai kemudian beliau pergi meninggalkan kaumnya. Pergi meninggalkan kaumnya, singkat cerita dimakan ikan paus sampai kemudian diselamatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke kaumnya. Ternyata kembali kaumnya sudah beriman semuanya. Kok bisa? Allah turunkan kepada mereka azab. Siang hari mulai gelap seperti malam. Dan mereka sudah ketakutan. Kemudian mulai Allah Subhanahu wa taala memberikan bencana tadi sedikit demi sedikit. Maka mereka berlarian ke tempat yang tinggi dan kemudian memohon kepada Allah untuk diampuni, dimaafkan, dan mereka semua beriman kepada apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Sehingga ketika Nabi Yunus kembali sudah beriman. Maka sebesar-besar adab dunia berupa musibah itu kecil dibandingkan adab akhirat nanti, dan itu kecil dibandingkan dengan adab dalam bentuk kerasnya hati. Walanudziqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un. Kami akan timpakan pada mereka bencana-bencana, adab-adab yang kecil, sebelum nanti datang adab yang besar. Kalau mereka mau kembali, subhanallah. Kalau mereka mau kembali, masih diberi oleh Allah kesempatan untuk taubat. Tertimpa penyakit ini, tertimpa penyakit itu, sampai dia berbaring di rumah sakit. Orang akan berpikir, kalau masih ada iman sedikit saja, dia akan mengatakan, ya Rabb, ana menyesal, aku menyesal dengan semua perbuatanku. Tetapi barakallahu fikum, kalau hati sudah keras, mau apa lagi? Apa kata Allah di dalam surat Al-Baqarah setelah menyatakan tsumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah? Setelah itu Allah katakan mereka summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka buta, tuli, bisu, dan mereka enggak bisa kembali. Karena sudah keras hatinya. Summun bukmun umyun. Mata enggak bisa melihat kebenaran. Telinga, tuli, enggak bisa mendengar kebenaran. Hati enggak bisa lagi memahami kebenaran. Sudah qasat qulubuhum. Sudah khatam Allah ala qulubihim. Maka wajar kata Syekh Sa'di, wa hadza min a'zamil 'uqubat. Balasan yang kedua ini adalah balasan yang paling mengerikan, yang paling besar.
Setelah itu tidak lagi bisa diberi peringatan, nggak bisa lagi dinasehati, tidak bisa lagi diberi petunjuk, nggak bisa lagi dibimbing, nggak bisa diberitahu. Na'udzubillah minadh dhalal. Ats-tsalits, yang ketiga, yang Allah timpakan kepada Bani Israel, yaitu kelancangan mereka, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Fa innahum dzukkiru bit Taurah. Mereka diperingatkan dengan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa bima anzalallahu ala Musa, dan semua yang Allah turunkan kepada Musa dari suhufi Musa. Fanasu. Dikatakan dulu bitaghyiri wa tabdil. Ternyata mereka malah diberi bencana dalam bentuk taghyir wa tabdil, merubah dan mengganti. Maka kitab yang ada di tangan mereka ternyata bukan lagi kitabullah, karena tercampur dengan permainan tangan mereka. Yaktubunal kitaba bi aidihim thumma yaqulu, mereka menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka berkata huwa min indillah, ini dari sisi Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal bukan dari sisi Allah. Merubah kitabnya, berdusta. Qala, dikatakan yaj'aluna lil kalimi alladhi aradallahu ma'nan ghairu ma aradallah, ghairu ma aradahu Allah. Mereka ganti kalimat-kalimat tadi dengan makna yang lain, bukan makna yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan pula oleh Rasulnya alaihi salam. Berarti ada dua perubahan-perubahan di dalam kitab-kitab terdahulu. Yang pertama, merubah kalimatnya, ditambah, dikurangi, dirubah-rubah. Yang kedua, dirubah maknanya. Bahwa ini maksudnya begini, ini maksudnya begitu. Padahal bukan begitu yang dimaukan oleh Allah. Bukan itu yang dimaukan oleh Rasulnya. Bukan itu yang dimaukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Itu juga tahrif. Naam, Al-Quran kalimat-kalimatnya tidak mungkin bisa dirubah. Allah sudah menjamin dengan penjagaan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang turunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya, kata Allah. Sehingga satu huruf pun enggak berubah. Tetapi banyak pula orang-orang yang merubah makna-makna ayat tadi kepada makna lain, bukan yang Allah maksud. Bukan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Ini juga tahrif. Sehingga ikhwan fillah a'azzakumullah, pahami Al-Quran dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW. Pahami Al-Quran dengan Al-Quran. Pahami ayat dengan ayat. Pahami ayat dengan hadis-hadis Nabi. Pahami ayat dengan kesepakatan para sahabat yang waktu itu hidup bersama Rasulullah SAW. Ijma'. Jangan lancang memahami sendiri dengan pikirannya sendiri karena khawatir akan salah. Man fassara bi ra'yihi faqad akhta walau ashab. Siapa yang menafsirkan dengan ra'yunya, maka dia telah salah walaupun kebetulan benar. Caranya sudah salah. Dibawakan riwayat ini oleh Ibnu Katsir di dalam muqaddimah tafsirnya. Man fassara bi ra'yihi faqad akhta walau ashab. Siapa yang menafsirkan dengan ra'yunya, dengan pikirannya sendiri, dia telah salah walaupun kebetulan benar. Walaupun kebetulan benar, caranya sudah salah. Tidak boleh dengan pikiran sendiri, harus dengan riwayat, dengan ayat, dengan hadis-hadis Nabi, dengan ijma' para salaful ummah. Kembali kepada kitab. Ancaman yang keempat atau balasan yang Allah timpakan, yang Allah telah timpakan kepada Bani Israel, yang keempat adalah nasu hazzam mimma dzukkiru bih. Mereka melupakan bagian yang mereka diperingatkan dengannya. Harusnya peringatan itu diingat-ingat. Namanya juga peringatan untuk diingat. Tetapi justru mereka melupakan, melalaikan, menyia-nyiakan peringatan yang Allah sudah turunkan. Aifa innahum dzukkiru bit Taurat.
Mereka sudah diperingatkan dengan Taurat. Wa bima anzalallahu ala Musa. Mereka sudah diperingatkan dengan apa yang Allah turunkan kepada Musa. Fanasu hadzan minhu. Mereka melupakan bagian-bagian tersebut. Wa hadha syamilun linisyani ilmih. Dan ini mencakup beberapa bentuk. Yang namanya melupakan bagian yang mereka diperingatkan. Satu, linisyani ilmih. Melupakan ilmunya. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai apa yang sudah disampaikan dilupakan. Karena itu termasuk balasan kejelekan. Melupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Melupakan ilmu yang sudah diketahui. Kedua, annahum nasuhu. Mereka mengabaikannya. Yang pertama benar-benar dilupakan, enggak ingat lagi. Yang kedua, diabaikan. Walaupun masih ingat, tapi diabaikan. Gak peduli. Wadha'a anhum. Dan kemudian sirna atau dilalaikan dari mereka. Walam yujad katsirun mimma ansahumullahu iyyahu uqubatan minhum lahum. Dan tidak ada sekian banyak yang mereka sudah lupakan itu. Sudah gak ada lagi sampai sekarang. Uqubatan minhu. Dan itu balasan yang Allah timpakan kepada Bani Israel. Mana kitab mereka? Oh, ini ada kitab Talmud. Oh, ini ada kitab perjanjian lama. Konon katanya perjanjian lama itu Taurat. Perjanjian baru Injil. Silakan. Apakah itu semua yang ada pada Taurat? Tidak. Sudah sekian banyak hilang dan sekian banyak sudah berubah dengan kata-kata manusia. Dengan tulisan-tulisan manusia. Dengan tambahan-tambahan manusia. Tidak terjaga. Berbeda dengan Al-Quran yang kamu baca di kitab Al-Quran yang ada di ujung timur sampai ujung barat. Gak ada perbedaan. Walaupun berbeda dialek, tetap bacaannya sama, maknanya sama. Walhamdulillah. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab tafsir yang ringkas Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Wa hadha syamilun linisyanil amal. Mencakup pula melupakan dengan makna tidak mengamalkan. Yang tadi benar-benar lupa, dilalaikan, tidak dipedulikan. Yang kedua, dia tahu tapi nggak mau mengamalkan. Nisyanil amal, lupa untuk mengamalkannya. Wa huwa tark, yaitu meninggalkan ajarannya, meninggalkan amalannya. Padahal kalau sisa-sisa yang tertulis dalam kitab Injil dan Taurat mereka kita baca, untuk mereka, niscaya mereka akan mirip Islam. Mengapa? Hijab ada di dalam kitab mereka. Minuman keras haram ada di dalamnya. Disuruh sujud ada. Disuruh ruku ada. Kenapa mereka enggak melakukan? Mirip kan? Dengan kaum muslimin kalau saja mereka mau melaksanakan yang tersisa. Masih sekian banyak yang terlupakan, yang hilang dari mereka. Kembali kepada kitab. Artinya mereka benar-benar melupakan ajaran mereka sendiri. Wa annahum nasuhu wa dha'a anhum. Mereka melupakannya, mereka melalaikannya, mereka menyia-nyiakannya. Lam yuwaffaqu lil qiyami bima umiru bih. Mereka tidak mendapatkan taufik untuk bisa mengamalkannya. Wa yastadillu bihadza ala ahli alkitab bi inkarihim. Dan mereka berdalil atas ahli kitab, wa yastadil bihadza ala ahli kitab bi inkarihim ba'd alladhi qad dzukiru fi kitabihim. Sebagai bukti, sebagai dalil bahwa mereka mengingkari kitab mereka sendiri
Mereka melupakan kitab mereka sendiri. Mereka menyia-nyiakan dan tidak mau mengamalkan. Lihatlah bagaimana pengingkaran mereka pada sekian hukum-hukum yang ada di sisa-sisa kitab mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ketika seorang Nasrani ditanya, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah kalian disuruh untuk menyerahkan diri kepada Tuhan kalian? Tentu. Kami disuruh untuk itu. Itu bahasa Arabnya Islam. Berserah diri. Pertanyaan kedua. Apakah disuruh dalam kitab kalian untuk tidak minum khamar? Ada memang. Kalau gitu, berarti mereka tidak melaksanakan perintah kitab mereka sendiri. Kalau saja mereka melaksanakan seperti muslimin, terus dipreteli satu persatu tentang hukum-hukum yang ada dalam kitab mereka, itu yang tersisa. Masih banyak yang hilang. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kebanyakan yang hilang adalah yang berkait dengan nabi yang akan datang, peringatan yang akan datang, rasul yang akan datang. Itu yang sudah banyak hilang dari kitab-kitab mereka. Qala, dikatakan, awwaqa fi zamanihim annahu mimma nasuhu. Atau lihatlah apa yang terjadi di zaman mereka yang sudah ada peringatannya dalam kitab mereka. Berarti mereka nasuhu, lupakannya. Yang kelima, al-khiyanah al-mustamirrah, pengkhianatan yang terus-menerus tidak berhenti. Karena ayatnya berbunyi, wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum. Dan akan terus-menerus engkau melihat pengkhianatan mereka. Ai khiyanah lillah, yakni pengkhianatan kepada Allah dan pengkhianatan kepada hamba-hambanya, pengkhianatan kepada rasul-rasulnya. Wa min a'dhamil khiyanah minhum, dan diantara sebesar-besar pengkhianatan mereka adalah katmihim. Bagaimana mereka menyembunyikan ilmu tentang akan datangnya seorang rasul. Ini kisah riwayat tentang Bani Israel Yahudi. Menyembunyikan. Padahal ada sifat-sifatnya, ada ciri-cirinya, bahkan ada namanya. Tapi ketika mereka bertanya, bagaimana sifat Nabi yang akan datang? Sebab ada seorang yang mengaku Nabi di Mekah sana. Mereka sembunyikan kitabnya wara'a dhuhurihim. Mereka lemparkan kitabnya wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan kitabnya di belakang punggung mereka seakan-akan mereka tidak tahu. Yaktumuna al-ilma wa hum ya'lamun. Mereka menyembunyikan ilmu padahal mereka tahu. Tidak akan datang seorang nabi. Tidak disebutkan sama sekali berita tentang nabi yang akan datang, bahkan disembunyikan. An man ya'idhuhum wa yuhsin fihim adh-dhann al-haq. Mereka sembunyikan peringatan-peringatan. Orang-orang yang berbaik sangka kepada mereka, yang membawa kebenaran, disembunyikan. Wa ibqa'uhum ala kufrihim, justru dijaga mereka biar tetap kafir. Nah, kalian tetap dalam agama kalian, jangan terpengaruh dengan nabi yang baru itu. Padahal tahu. Diriwayatkan dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah, bahwa pendeta Yahudi di Madinah saling berbisik sesama mereka. Dan itu diceritakan oleh saudara kandungnya. Aku mendengar mereka berbicara. Ahuwa, apakah dia itu benar-benar dia yang ada di kitab kita? Dijawab, huwa, memang dia yang diberitakan. Baik, kenapa kau gak ikut? La wallahi ma baqit. Itu jawabannya. Jawaban tokoh Yahudi di Madinah. Tidak,
kita tidak akan ikut dia sampai aku mati. Selama aku masih ada, tidak boleh ada yang ikut mereka. Padahal ketika ditanya, apakah betul dia itu seperti yang dikabarkan dalam kitab? Iya, memang dia. Huwa. Tapi ketika idzan nattabi'uhu, la ma baqi. Tidak, selama aku hidup. Diriwayatkan dengan sanad, diriwayatkan dengan rawi-rawi yang thiqah, diriwayatkan dengan nama-namanya, tokoh-tokohnya. Muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu pengkhianatan terbesar dari Bani Israel. Qala wa hadzal khisal ad-damimah, itu khianat yang azimah, dan itu bagian sifat yang buruk, sifat yang jelek, hasilatun likulli man ittasafa bi sifatihim, akan terjadi, akan dihasilkan pada orang-orang yang tersifati dengan sifat-sifat tersebut. Yani barakallahu fikum, kaum Yahudi tadi, Bani Israel, yang sudah diangkat perjanjian ternyata dikhianati, ternyata diselisihi, Allah timpakan dengan 5 kejelekan tadi. Salah satunya pengkhianatan. Itu penyakit yang Allah timpakan pada mereka karena pengkhianatan mereka pertama kalinya. Maka Allah jadikan mereka terus menjadi pengkhianat. Fa kullu man lam yaqum bima amarallahu bihi, maka pada setiap orang yang tidak menegakkan perintah Allah, wa akhadha bihi alaihi iltizam, yang tidak mau berpegang dan tidak mau konsekuen dengan ajaran agama Allah, kana lahu nasibun, maka dia akan mendapatkan bagian dari 5 ini. Minal la'nah, akan mendapatkan bagian dari laknat. Wa qasat qulub, kerasnya hati, wal ibtila, dan musibah, kelancangan berani merubah-rubah ayat Al-Quran dan hadis, dan tidak mendapatkan taufik untuk bisa mengamalkannya, dijadikan mereka lupa terhadap agamanya sendiri, dan akan dijadikan memiliki sifat khianat. 5 yang pernah Allah timpakan kepada Bani Israel jadi ancaman buat kita kaum muslimin. Kalau sudah berjanji kepada Allah bahwa aku masuk Islam, saya muslim, saya tunduk berserah diri, maka buktikanlah ketundukan kita sungguh-sungguh. Buktikanlah bahwa kita benar-benar Islam, istislam, berserah diri. Agar jangan sampai tertimpa 5 ancaman tadi, na'udzubillahi min dzalik, yang pernah Allah timpakan kepada Bani Israel. نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.